Oh, boleh. Oke, sudah? Ya. Mungkin sesi foto sudah selesai. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Direktur Reserse Kriminal Umum beserta rekan dari Ditkrimsus, yang saya hormati juga Kepala Bidang Sengketa, kemudian Kepala BPN Kuburaya, teristimewa rekan-rekan media yang sudah memenuhi undangan kami. Sesuai komitmen bersama tadi, kita akan melaksanakan press conference. Maka nanti kami minta tolong teman-teman media televisi saja yang ada di depan kami. Sedangkan yang lain silakan menempati tempat yang sudah kita siapkan di belakang, sehingga semuanya bisa berjalan dengan penerapan protokol kesehatan. Mohon ini dilaksanakan. Bisa ya, kita lanjut. Baik, pada kesempatan ini kami dari Polda Kalimantan Barat akan menyampaikan hasil kerja kami, karena beberapa waktu yang lalu Bapak Kapolda sudah membuat surat perintah Satgas Mafia Tanah Polda Kalbar, dan ini sudah berjalan sebagai salah satu bukti hasil dari pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Satgas. Nantinya akan dijelaskan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum berkaitan dengan hasil pengungkapan rencana tindak lanjutnya berkaitan dengan kasus-kasus tanah, tidak hanya terjadi di Kuburaya, di berbagai tempat di wilayah Kalimantan Barat. Apa yang sudah kita lakukan dan rencana langkah-langkah kita ke depan seperti apa. Selanjutnya, waktu dan kesempatan saya persilakan pada Dir Reskrim. Baik, langsung saja. Jadi ini kasus berawal dari adanya laporan korban yang didatangi orang, lalu kemudian menawar harga tanah miliknya yang sepengetahuan dia memang tidak pernah akan dijual. Lalu kemudian melakukan pengecekan ke BPN, dan ternyata diketahui ada sertifikat lain yang dipalsukan di atas tanah yang korban miliki tadi. Lalu kemudian korban melaporkan kepada kami, dan dari 11 sertifikat itu kita telusuri, kita bekerjasama dengan BPN, dengan timnya Pak Heru juga. Akhirnya diketahui bahwa selain 11 sertifikat tadi, kita melakukan pendalaman, penelusuran. Yang pertama kita telusuri dulu dari pelaku, juga diproses dan divonis pada kasus serupa. Tentu ini menimbulkan pertanyaan dan ini menimbulkan keinginan tawan kita. Lalu kita koordinasi dengan BPN, kita telusuri bahwa ternyata yang bersangkutan ini adalah selaku ketua tim adjudikasi pada tahun 2008 untuk desa Durian, Sungai Durian. Dari situ kemudian kita telusuri pada periode 1 tahun itu, sertifikat yang diterbitkan atau diproses oleh yang bersangkutan kita cek satu persatu. Ini timnya Pak Erwin, dan didapati sampai dengan sekarang ini sudah ditemukan sebanyak 147 dokumen sertifikat dan buku tanah yang diduga keras telah dipalsukan oleh tersangka yang sama. Dari 147 itu kita sekarang menelusuri ada beberapa korban yang sudah ketemu, dan hari ini juga ini kita bisa lihat sebelah kanan, ini adalah korban-korban yang akan melapor, dan kita juga sudah membuka posko Satgas Mafia Tanah. Jadi barangkali pada warga masyarakat yang memiliki atau merasa pernah menggarap tanah di
seputaran wilayah Desa Durian, Sungai Durian, silakan nanti bisa mengecek dan datang ke posko atau Satgas Mafia Tanah yang ada di Krimum Polda Kalbar. Kalau kita lihat dari 147 warga atau 147 buku tanah itu, luasannya adalah estimasi 200 hektar. Saya ulangi, luasannya itu 200 hektar. Kemudian kita cek lapangan dan dengan melihat harga estimasi rendah, katakanlah di 500.000 per meter persegi, maka keuntungan yang akan didapatkan oleh para pelaku ini dari 147 buku tanah itu kurang lebih mencapai angka 1 triliun 900 sekian juta kira-kira begitu, dengan estimasi harga 500.000. Tentu ini memprihatinkan bahwa di tengah program pemerintah dalam rangka mempermudah proses untuk pemilikan tanah bagi rakyat kecil, bagi warga masyarakat, dan memang ini kita telusuri korbannya memang sebagian besar ini masyarakat kecil. Tentu ironis ketika pemerintah menggebu-gebu untuk membantu rakyat kecil, ada kelompok-kelompok pelaku, ada kelompok-kelompok mafia yang kemudian memanfaatkan ini untuk kepentingan diri sendiri. Ini barangkali komitmen kita, komitmen kami untuk kita lakukan langkah-langkah ke depan, bekerja sama dengan Kanwil BPN dan juga BPN jajaran yang lain untuk melakukan penelusuran pada kasus-kasus serupa di tempat lain. Barangkali itu dari saya, nanti silakan bertanya jawab. Ada hal yang ditanyakan, silakan. Selanjutnya Pak Heru atau Pak Erwin dulu mau menyampaikan. Pak Heru. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya mewakili Bapak Kanwil ATR BPN Kalteng, pihak kepolisian, sesuai dengan perjanjian kerjasama MOU antara Bapak Kapolri dan Bapak Menteri ATR BPN tahun 2017, ditindaklanjuti dengan MOU nota kesepakatan bersama Kanwil BPN dengan Bapak Kapolda tahun 2018. Alhamdulillah ATR BPN, Kanwil Provinsi Kalbar dan pihak kepolisian Polda Kalbar telah menyelesaikan operasi tuntas mafia tanah ini dari tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020. Di tahun 2021 ini kita mempunyai target 2 untuk target mafia tanah ini, dan alhamdulillah bapak-bapak dari kepolisian sudah terus mengejar kasus tersebut, dan kami sangat support dari sisi administratif. Nanti jadi pihak kepolisian bekerja secara material dan kami secara administratif. Kami akan memperbaiki kualitas data apa-apa saja dan memberi kepastian hukum kepada pemilik tanah yang dipersengketakan di atasnya ada tumpang tindih misalnya, seperti itu. Jadi kami terus bekerja sama menyiapkan data apa yang menjadi permasalahan di lapangan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami sangat mengapresiasi sekali dengan temuan-temuan ini, dan kami sangat support dengan kerja keras yang dilakukan oleh Polda Kalbar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak. Barangkali saya fokusnya kebetulan kita jadi contoh di Kabupaten Kuburaya, karena tahu semua Kabupaten Kuburaya ini luar biasa administrasi pertanahnya yang sangat masif permasalahannya. Jadi kami sangat terdukung sekali, karena kita tahu masalah pertanahan ini kalau tidak bersinergi dengan polisi, kita susah untuk mendapatkan siapa sih pelaku intelektual di baliknya ini. Karena tadi dikatakan hadir, ini sangat mengganggu sekali kinerja kami kalau sampai kita katakan mafia tanah, tapi yang sekarang kejahatan pertanahan ini tidak bisa terungkap secara tuntas. Karena namanya apa? Proses permasalahan pertanahan atau orang yang memohon tanah yang benar-benar
pemilikannya dia punya sendiri, itu akan terganggu dengan hal yang seperti ini. Karena yang namanya mafia tanah itu dari hilir ke hulu dia sangat administrasinya sangat rapi. Maka kami sangat perlu sekali bantuan Pak Polisi dengan adanya kerjasama di tingkat kementerian, ditindaklanjuti ke Kanwil, dan kami di Kanta juga serius menangani ini, dan kita akhirnya hari ini bukti-bukti yang sudah dikumpulkan ini bayangkan ada 147 Ya. Itu kita perlu waktu bukan hanya 1 hari 2 hari, udah berbulan-bulan ya, 3 bulan. Kita juga nggak mungkin sembarangan untuk mengungkapkan ini gitu. Nah, mudah-mudahan dengan hasil ini paling tidak bisa menjadikan trigger untuk semua orang yang ingin melakukan itu, paling tidak sudah mengetahui bahwa akan melakukan ini akan dijadikan pidana. Jadi seperti Pak Kami tadi katakan, kami menyempot data-datanya, apapun yang diperlukan dalam rangka membuat terbongkarnya atau terkuatnya mafia tanah ini, kita support 100% dari kantor pertanahan Kuburaya. Saya berharap mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran kita bersama untuk tidak terjadi lagi hal-hal yang berkaitan dengan kasus-kasus pertanahan di kantor pertanahan Kuburaya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dirkrimum bagaimana dari lahan yang seluas 200 hektar kemudian muncul 147 sertifikat. Kemudian kita mulai melakukan penyelidikan. Setelah ada laporan, kemudian ada 11 sertifikat di atas lahan orang. Setelah kita telusuri, kita tangani saat ini satu kasus dengan 4 orang tersangka, di mana perannya satunya itu adalah sebagai mantan anggota dari DPR, kemudian satu adalah kepala desa, kemudian 2 itu pemilik sertifikat yang menguasai 8 sertifikat. Baik, selanjutnya. Jadi pemicu tadi yang 11 itu kebetulan dia punya alasan pakai yang sudah lama. Yang selanjutnya mungkin yang di luar yang 11 tadi yang seperti itu rata-rata itu miliknya statusnya milik perorangan, yang juga mempunyai SPT yang dikeluarkan oleh kepala desa juga. Tapi yang jadi trigger ini kemarin itu mempunyai pakai yang sudah dikeluarkan oleh PPN. Cuma memang di atas pakai itulah dikeluarkan sertifikat yang dimulai tadi 11 itu. Itu jadi pemicu utamanya. Jadi kesimpulannya itu semuanya hak milik perorangan. Udah ya? Udah? Lanjut. Baik, Pak Robi dari Ikat, kaitan yang 140 tadi, kalau nanti berdasarkan penyidikan memang benar-benar mereka palsu, itu nanti kita masih pakai syarat pembatalan administrasi, catat administrasi. Itu pasti akan kita batalkan. Cuman yang saya bilang tadi, tentulah ada mekanismenya lagi setelah dari laporan Pak Polisi nanti menyatakan itu memang palsu dalam penyidikan, kita nanti pakai prosedur catat administrasi pertama sertifikatnya. Tentulah ada mekanisme semua selanjutnya nanti di kantor pertanahan untuk membatalkan sertifikat itu. Tapi kuncinya yang dari ini kita langsung misalnya. Terus yang kedua berkaitan dengan itu, saya jelaskan kondisi yang ini kebetulan ini kan prosesnya melalui adjudikasi. Jadi yang menandatangani sertifikat ini kebetulan ketua tim adjudikasinya ini. Memang secara keseluruhan itu tanggung jawab kantor, tapi pelimpahan tanggung jawab penuh untuk mengeluarkan sertifikat itu di ketua tim adjudikasinya ini. Nah, kalaupun nanti ada hal-hal yang lain, tentulah bapak-bapak polisi nanti akan menyelidikan. Kita sudah berkomitmen kalau siapapun terlibat akan kita tindak lanjuti proses pidananya. Biarlah mungkin Pak Polisi bekerja dulu. Kami yang pada prinsipnya kita support sudah selesai karena kan sudah merupakan komitmen kita bersama seperti itu. Terima kasih. Tersangka utama pada kasus ini bahkan sampai dengan hari ini pun, dengan sampai saat ini pun masih berbelit, masih mengelak. Tetapi tentu pengakuan itu bukan menjadi dasar kita. Bukti-bukti dokumen dan telahan
kasus yang ada, dari fakta-fakta lainnya jelas menunjukkan itu. Dan apalagi diperkuat, ini juga sudah pernah dia lakukan dan inkrah pada tahun 2014. Ini sekarang justru kita sedang fokus. Makanya pada kesempatan ini hadir Pak Heru, hadir Pak Erwin sebagai perwakilan dari BPN. Ini komitmen kita, semangat kita untuk mengembangkan kasus ini. Siapapun yang terlibat, tentu akan kita lakukan proses hukum. Berkaitan dengan fakta-fakta lain yang disampaikan, ini masih terus kita kaji. Apabila nanti akan mengembang pada aspek pidana yang lain, tentu kita akan lakukan proses itu. Kembali. Para tersangka yang kita kenakan di pasal 263 KUHP itu pasal 266. Ini adalah pasal yang berkaitan dengan pembuatan surat palsu atau dokumen palsu. Ancamannya